Halo guys, welcome back to Autok ID dengan gua Philly Fiddler Wall di sini. Hari ini gue bakal membahas terkait dengan syarat-syarat memperoleh bantuan hukum. So check this out. Nah, jadi memang kita mengetahui bahwa masyarakat itu yang tidak mampu membayar jasa advokat dapat mendapatkan jasa bantuan hukum secara gratis, baik itu legal aid ataupun juga pro bono. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis. Pertama, meminta bantuan hukum atau legal aid ke lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dan kedua itu meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat. Nah, di sini kan kita lihat perbedaannya. Ada legal aid yang kita minta bantuan kepada LBH ataupun organisasi kemasyarakatan. Ada juga yang kita mintakan kepada pengacara secara cuma-cuma yang disebut sebagai pro bono. Nah, apa perbedaannya kita langsung bahas ya. Ini gue ambil langsung dari hukum online. Pertama, istilah bantuan hukum itu dalam pasal 1 angka 1 UU tentang bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan istilah bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu, yang mengacu pada pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2008. Nah, sebagai aturan pelaksana ini sebenarnya PP yang tadi sudah gue sampaikan itu adalah PP dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi itu merupakan peraturan pelaksananya dari Undang-Undang tentang advokat. Jadi sebenarnya sebagai seorang advokat memang diwajibkan, orang-orang sebagai advokat itu diwajibkan untuk melaksanakan pro bono. Nah, maka perlu dipahami dan dibedakan terlebih dahulu definisi tersebut. Menurut Luhut Pangaribuan, dalam artikel perbedaan pro bono dengan bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah, sementara pro bono berasal dari value system para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu. Meminta bantuan hukum kepada LBH atau legal aid ataupun juga di organisasi masyarakat dapat diberikan kepada orang-orang yang mengalami permasalahan-permasalahan di hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Pemberian bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Jadi di sini kita bisa tahu ada beberapa aspek yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita minta tolong dari LBH setempat, LBH Jakarta misalnya, atau LBH yang ada di daerah masing-masing. Nah, kita tuh bisa loh minta bantuan baik itu untuk keperdataan, itu pidana, ataupun terkait dengan tata usaha negara. Nah, itu bisa banget kita minta tolong. Nanti bagaimana prosedurnya, biasanya LBH tuh ya berbeda-beda lah ya, misalnya mereka bagaimana menerima orang-orang yang meminta bantuan hukum, tapi setidaknya kita mengetahui terlebih dahulu caranya. Nah, legal aid diselenggarakan oleh Menkumham atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Jika melihat secara cermat, legal aid atau bantuan hukum lebih spesifik karena terbatas kepada pemberi bantuan hukum, yaitu adalah lembaga bantuan hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU nomor 16 tahun 2011. Dengan syaratnya berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Jadi ini untuk organisasi kemasyarakatan yang berhak atau bisa dimintakan tolong untuk memberikan bantuan hukum. Nah, terus Menkumham itu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan, serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Nah, jika kita tidak mampu nih membutuhkan bantuan hukum dari LBH atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, maka kita ini dapat disebut sebagai penerima bantuan hukum, yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar hak dasar kita sendiri secara layak dan juga mandiri. Nah, ini termasuk hak apa aja, yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Nah, adapun untuk memperoleh legal aid ini atau bantuan tadi ini, pemohon misalnya kita memohon ya, tolong saya memang nggak mampu secara finansial, jadi saya butuh banget ini untuk hak atas
pelayanan hukumnya, bantuan hukumnya. Gimana caranya ya? Nah, jadi kita tuh harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat pertama adalah mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas permohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Jadi kita harus menulis semuanya itu. Kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Jadi sebenarnya kita berikan dulu pertama tadi adalah surat atau pengajuannya, baik itu secara lisan maupun tertulis. Itu setidak-tidaknya berisi identitas kita, terus permasalahan apa yang kita hadapi. Terus yang kedua adalah, ya tadi kita ngasih dokumen yang berkenaan dengan perkara, lalu juga melampirkan surat dari pejabat setempat, baik itu kepala desa, lurah, yang memang tujuannya adalah memastikan bahwa kita yang membutuhkan bantuan ini adalah masyarakat tidak mampu. Seperti itu. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, berarti untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara di LBH atau organisasi kemasyarakatan, harus memenuhi syarat di atas, salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu. Nah, kalau gitu bagaimana dengan pro bono? Nah, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat atau kita kenal sebagai pro bono, apabila melihat kembali perbedaan definisi antara legal aid dan pro bono pada penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, terlihat jelas bahwa pro bono diberikan oleh advokat dimanapun ia berada. Jadi tidak terbatas pada LBH atau organisasi kemasyarakatan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 10 PP nomor 83 tahun 2008 dan juga pasal 5 peraturan perhimpunan advokat tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, pemberian pro bono tidak terbatas di dalam ruang sidang atau pengadilan, tetapi juga dilakukan di luar pengadilan. Advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya kita memberikan, misalnya saya sebagai advokat, amin ya nanti ya, dan saya memberikan bantuan, sebenarnya pro bono itu bukan berarti saya harus menurunkan skala kemampuan saya dalam menyelesaikan sengketa, dalam menyelesaikan masalah, tapi tetap sama. Karena ini adalah wujud saya percaya dan saya bangga, dan juga saya wajib untuk menjalankan profesi yang mulia ini, begitu. Jadi pro bono tuh saya nggak akan minta honorarium terkait apapun itu, dan ini tidak terbatas saya harus masuk LBH dan lain sebagainya. Selama saya secara sadar mau ingin membantu secara cuma-cuma, itu nggak ada masalah. Jadi lebih fleksibel sebenarnya untuk yang pro bono ini. Nah, pencari keadilan yang tidak mampu itu bisa datang dan minta tolong kepada si advokat ini. Jadi kita sebutnya sebagai pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, pencari keadilan yang tidak mampu adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Nah, untuk memperoleh pro bono, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui LBH. Nah, di permohonan tertulis tadi, itu setidak-tidaknya harus memuat nama, alamat, pekerjaan, permohonan, dan juga uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan untuk bantuan hukum. Terus juga, seperti sama sih sebenarnya kayak legal aid, yaitu memberikan keterangan tidak mampu yang memang dibuat oleh pejabat setempat. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa legal aid itu memang kita datang langsung kepada LBH, atau juga kepada organisasi kemasyarakatan yang memang sudah diakui untuk meminta tolong terhadap permasalahan yang kita alami, begitu. Dan memang dia diatur secara jelas untuk memberikan hak-hak dasar yang harusnya dimiliki oleh masyarakat. Tapi kalau pro bono, sebenarnya siapapun advokatnya bisa memberikan. Dan itu juga termasuk, kalau kita melihat etika profesi advokat, itu pun juga termasuk bahwa advokat itu tidak boleh hanya semata-mata mengincar uangnya saja, namun harus menegakkan keadilan. Sehingga kita kalau ada orang yang meminta bantuan dan mereka tidak mampu untuk memberikan honorarium, nggak masalah. Karena memang itu terhitung sebagai pro bono. Jadi menurut saya kembali, kalau legal aid atau misalnya kita minta bantuan oleh LBH seperti itu, ya memang ada sistematika yang harus dilewati. Lalu ada beberapa persyaratan yang harus dilewati. Dan itu semua menjadikan lingkungan yang lebih baik dikarenakan mereka bisa menciptakan suatu lingkungan di mana orang-orang bisa paham hukum dan juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan hukum. Tapi bagaimana jika ada daerah-daerah yang tidak punya LBH atau tidak ada organisasi kemasyarakatan terkait dengan bantuan hukum tadi? Maka jika memang di situ ada advokat, bahkan jika advokat itu di luar daerah tersebut dan memang ingin memberikan bantuan secara cuma-cuma, itu nggak ada masalah. Jadi di sini yang kita lihat adalah setiap orang yang memang tidak mampu dan mampu menunjukkan bahwa mereka
melampirkan surat keterangan tidak mampu tadi, dapat diberikan bantuan secara cuma-cuma, baik itu melalui legal aid maupun pro bono. Oleh karena itu, kalau kalian punya masalah terkait dengan bantuan hukum, coba kalian silahkan share atau berbagi di kolom komentar terkait dengan masalah-masalah yang kalian lewati dan juga kesulitan kalian mendapatkan bantuan hukum. Mungkin gue bisa bantu atau gue bisa arahkan kepada orang yang lebih mengerti, dan juga salam demokrasi.